Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi yang wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam Selamat siang, Bu. Baik, sebelumnya saya harap semuanya sehat ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan yang ada, dan jangan lupa selalu minum vitamin. Dan sebelum Ibu akan membagikan materinya, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang kearsipan dan arsip. Apakah itu beda ataukah itu sama? Baik, Ibu mulai. Yang pertama, apa itu arsip dan kearsipan? Apakah menurut kalian arsip dan kearsipan ini sama? Mungkin ada satu atau dua orang yang bisa berpendapat arsip atau kearsipan ini sama atau beda. Oh baik, mungkin belum ada yang paham ya. Sebelumnya belum pernah mendengar kata arsip dan kearsipan. Untuk yang pertama, arsip. Pengertian arsip sendiri itu dari etymologi, di mana berasal dari bahasa Yunani yaitu Grek, yaitu arsium yang artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Nah, untuk selanjutnya ada pengertian dari Kamus Administrasi Perkantoran, yaitu menurut Dr. Andes Deliang G, di mana arsip ini kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, terencana karena mempunyai nilai kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Jadi arsip bisa Ibu simpulkan yaitu kumpulan warkat, di mana itu dokumen, tidak hanya satu dokumen, tapi beberapa dokumen yang dimana bisa dikumpulkan dan akan disimpan secara teratur dan terencana. Dan pastinya memiliki nilai kegunaan. Jadi tidak hanya sebuah file atau sebuah dokumen yang dimana itu nggak ada nilai kegunaannya. Nah, untuk selanjutnya, yaitu pengertian kearsipan. Berarti arsip dan kearsipan itu berbeda. Untuk yang pertama, arsip sendiri dari bahasa Inggrisnya itu file, atau yang kearsipan itu disebut filing, di mana file sendiri itu bedanya itu bendanya atau dokumennya, sedangkan filing atau kearsipannya itu adalah kegiatan dari kumpulan dokumen yang akan diatur atau disimpan dengan sistem tertentu. Di sini juga menurut Dr. Andes Egy Brusanto, di mana beliau menyatakan bahwa proses kegiatan pengurusan atau pengaturan dengan mempergunakan suatu sistem tertentu sehingga arsip-arsip atau dokumen tertentu itu dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-waktu diperlukan. Jadi bisa Ibu simpulkan bahwa arsip sendiri itu sebuah dokumennya atau beberapa dokumen yang akan diarsipkan, yaitu di kegiatan dari kearsipan sendiri, dan di mana nggak hanya sebuah kegiatan yang menyimpan dokumen, tapi ada sistem tertentu dari beberapa dokumen yang akan diarsipkan. Untuk selanjutnya, dari kegiatan kearsipan nggak hanya dengan mudah diarsipkan, tapi ada syarat-syarat di mana kearsipan itu dikatakan sebuah kegiatan arsip. Yang pertama harus merupakan kumpulan warkat. Yang Ibu sudah jelaskan tadi bahwa nggak hanya satu dokumen atau satu file, tapi ada beberapa dokumen yang dikumpulkan, itu bisa dikatakan kegiatan kearsipan. Dan pastinya yang kedua, bisa disimpan menurut sistem. Jadi nggak hanya disimpan di dalam meja atau di dalam lemari atau di suatu tempat, tapi ada sistem tertentu. Yang ketiga yaitu mempunyai nilai kegunaan, di mana Ibu jelaskan tadi bahwa nggak semua dokumen dikatakan arsip, di mana dokumen itu harus memiliki nilai kegunaannya atau itu adalah dokumen penting bagi seseorang atau sebuah instansi. Untuk yang keempat, ada saat diperlukan cepat dan tepat ditemukan. Jadi untuk yang keempat ini itu termasuk tujuan dari kearsipan, di mana seseorang atau sebuah instansi melakukan arsip itu untuk memerlukan dokumen yang disimpan menurut instansi tersebut penting dan ketika diperlukan kembali itu dengan cepat ditemukan. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis arsip. Yang pertama ada subjek atau isinya, ada bentuk dan wujud fisiknya, nilai guna, sifat kepentingannya, fungsi, dan ada tempat atau tingkat pengolahannya, dan ada juga jenisnya yaitu keasliannya, dan yang selanjutnya ada kekuatan hukum. Untuk yang pertama,
arsip kepegawaian, di mana arsip menurut subjek atau isinya. Di sini udah ada beberapa arsip yang bisa dikatakan menurut subjek atau isinya. Yang pertama kepegawaian, di mana contohnya itu surat lamaran, surat atau CV dari sebuah pegawai yang ada di instansi tersebut. Untuk arsip keuangan, pastinya dokumen yang ada di bidang keuangan, yaitu yang pertama bisa dikatakan laporan keuangan, laporan laba rugi gitu. Untuk arsip pemasarannya, itu di bidang pemasaran bisa Ibu contohkan yaitu surat penawaran atau surat permintaan dari sebuah perusahaan dan surat perjanjian perjualan belian. Untuk yang selanjutnya yaitu arsip pendidikan, yang dimana ini bisa kita ketahui setiap siswa pasti memiliki arsip pendidikannya seperti laporan raport, bisa transkrip nilai dan ijazah dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu jenisnya menurut bentuk dan fisik, di mana arsip ini itu digolongkan khususnya lebih didasarkan pada tampilan fisik media yang digunakan dalam merekam informasi. Jadi bisa Ibu contohkan yaitu surat, bisa juga flash disk, biasanya arsip juga bisa disimpan dari itu dan sebagainya, sesuai dengan wujud fisiknya. Untuk selanjutnya yaitu arsip menurut nilai gunanya, yaitu informasi, di mana arsip itu memiliki informasi yang penting atau bisa menginformasikan sebuah informasi yang diperlukan untuk beberapa subjek. Dan selanjutnya ada bernilai administrasi. Kalau administrasi, Ibu bisa contohkan bahwa setiap kita melakukan misalnya kita ke bank, pasti kita harus mengurus beberapa syarat dari administrasinya. Untuk selanjutnya hukum, di mana arsip ini bernilai hukum seperti surat nikah, terus bisa juga surat notaris atau surat tanah, itu pasti bernilai hukum. Untuk yang sejarah bisa Ibu contohkan yaitu proklamasi, itu merupakan bernilai sejarah dan merupakan arsip yang bersejarah. Untuk ilmiah sendiri yaitu bisa dikatakan seperti proposal, kemudian penelitian yang dimana ada beberapa fakta atau data yang dipertanggungjawabkan. Untuk bernilai keuangan, seperti tadi bisa katakan bahwa laporan keuangan termasuk bernilai keuangan. Untuk pendidikan, Ibu sudah jelaskan pendidikan seperti ijazah dan raport. Untuk selanjutnya itu kepentingannya, gimana yang tidak berguna, ada berguna, penting, dan vital. Gimana yang berguna, pastinya itu berguna dan penting bagi suatu instansi atau seseorang yang memiliki arsip tersebut. Untuk yang penting juga bisa kita contohkan bahwa beberapa arsip bisa dikatakan penting ketika bosnya atau atasannya itu merupakan arsip atau dokumen rahasia. Untuk yang vital bisa dikatakan seperti ijazah dan sebagainya. Untuk selanjutnya itu dinamis dan statis. Di mana dinamis sendiri ini merupakan arsip yang memiliki waktu tertentu seperti Ibu jelaskan tadi proklamasi dan Pancasila, undang-undang. Untuk yang statis sendiri ada beberapa lembaga yang dimana menyimpulkan bahwa statis itu penting bagi lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu ada arsip menurut tempat atau tingkat pengolahnya, pusat dan unit. Contohnya untuk pusat yaitu pemerintahan kota, provinsi, dan sebagainya. Kalau untuk arsip unit bisa dikatakan seperti desa atau RT RW yang memiliki beberapa arsip yang disimpan. Dan untuk arsip menurut keasliannya pasti ada asli dan tembusan atau salinan. Untuk kekuatan hukumnya sendiri ada autentik dan tidak autentik. Nah, untuk berikutnya, setelah kita mengetahui apa perbedaan arsip dan kearsipan, ada daur hidup arsip, yaitu record management. Jadi, tahap daur hidup arsip sendiri itu menurut undang-undang yang sedang berlaku, yaitu nomor 43 tahun 2009 tentang siklus hidup arsip, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama, penciptaan arsip, di mana penciptaan arsip sendiri ini kita menciptakan sebuah dokumen atau file yang akan kita perlukan. Misalnya kita melakukan
pengurusan KTP ketika kita sudah di atas 17 tahun. Kita menciptakan arsip. Kemudian setelah kita menciptakan arsip, kita akan menggunakan itu sesuai dengan aturan yang ada. Dan kita memelihara arsip itu ketika KTP pasti seumur hidup dan di mana kita harus menyimpannya dengan baik. Untuk selanjutnya ada penyusutan, yaitu ada beberapa instansi akan menyusutkan beberapa dokumen yang dimana itu dirasa sudah tidak berguna dan sudah tidak diperlukan kembali, supaya penyimpanan kegiatan arsip sendiri di instansi tersebut tidak akan membludak dan tidak akan terjadinya kepenuhan arsip-arsip yang ada. Baik, itu presentasi atau materi yang Ibu bisa jelaskan. Mungkin ada yang bertanya dari apa yang sudah Ibu jelaskan, atau mungkin ada yang belum paham. Bu, saya ingin bertanya. Baik, iya Wilda. Bu, contohnya dari arsip vital itu gimana? Mohon maaf tidak terdengar, bisa diulangi Wilda. Contoh dari arsip vital, Bu. Oh, untuk Ibu tadi udah jelaskan bahwa arsip vital bisa dicontohkan yaitu seperti ijazah kita. Vital di mana setiap pribadi itu punya ijazah, pasti punya transkrip nilai, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Itu yang Ibu bisa contohkan. Apakah sudah menjawab? Berarti seperti apa? Kayak surat menyurat begitu ya, Bu? Iya, Contohnya. di mana vital itu sendiri penting bagi seorang pribadi itu. Ijazah, kartu keluarga, dan akta kan pasti penting bagi pribadi masing-masing. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Apakah yang lain mau bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Iya. Tadi kan ada arsip autentik sama arsip tidak autentik ya, Bu ya? Iya. Itu contohnya apa ya, Bu? Arsip autentik dan arsip tidak autentik. Untuk arsip autentik sendiri yaitu arsip yang gimana di atasnya dokumen itu pasti ada sebuah tanda tangan atau sebuah cap di mana itu bisa dipertanggungjawabkan, seperti surat pernyataan yang dimana pasti ada materainya dan pasti ada tanda tangannya. Itu bisa dikatakan arsip autentik di mana ada tanda tangan asli dari orangnya. Untuk yang tidak autentik yaitu pasti dari kebalikannya, di mana surat itu tidak memiliki tanda tangan atau cap, di mana tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hanya sebuah kata-kata saja. Seperti itu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Baik, untuk materi hari ini, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf adanya keterbatasan waktu. Untuk minggu depan, Ibu ingin setiap kita memiliki arsip pribadi. Pastinya pasti memiliki arsip pribadi dan Ibu ingin mengumpulkannya. Setiap orang harus mengumpulkan arsip tersebut ya. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Tidak, Bu. Baik. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.